teman-teman, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ririn Anissa Saliardianto dengan NIM 2023 0102 088 dan ini teman saya. Saya Lisa Kobak dengan NIM 2023 0102 038. Oke, kami di sini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pengantar pemeriksaan akuntansi 2 yang diampu oleh Bapak Henry Yarnyale. Baik, jadi sekarang kami sedang mengunjungi kantor akuntan publik Kanel dan rekan yang berada di Rawabuntu, Tangerang Selatan. Ini kantornya. Baik, selamat sore Kak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan buat kita berdua. Jadi sini kami ingin bertanya mengenai KAP Kanel dan rekan. Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui sedikit mengenai profil KAP ini. Terus boleh saya bertanya kapan KAP Kanel dan rekan ini didirikan? Oke, dari KAP Kanel dan Rekan sendiri itu didirikan di 2022, di mana KAP Kanel dan Rekan ini pusatnya itu ada di Jakarta, sedangkan kita itu kayak partnernya di Indo. Oke. Baik. Oh, baik Kak. Terus saya juga mengetahui bahwa KP Kanel dan rekan itu berafiliasi dengan Prime Global. Jadi boleh dijelaskan apa hubungan antara KP Kanel dan rekan dengan Prime Global? Kalau Prime Global sendiri, kalau kita cek di LinkedIn itu kan dia dari Jerman. Nah, jadi itu kita kayak semacam franchise. Jadi per tahunnya kita ada bayar ke dia terkait franchise tersebut, dan itu kan awalnya by Pak Ivan Kanel yang di pusat, dan dia sendiri punya cabang di Indo itu ada 5 partnernya. Salah satunya di sini, yang di sini tuh dikelola sama Ibu Weni Sugianto. Oke, baik. Jadi yang punya KP ini Pak Ivan? Iya, yang pusatnya Pak Oke. Ivan Kanel. Oke, terus selanjutnya saya juga ingin mengetahui mengenai sumber daya manusia di KAP ini. Berapa jumlah partner dan staf yang saat ini mendukung operasional KAP? Oke, untuk jumlah partnernya sendiri kurang lebih yang tadi aku jelasin tuh ada 5 partner, salah satunya Ibu Weni, dan yang lainnya tuh ada di Jakarta Barat, dan beberapa lainnya aku kurang paham. Untuk jumlah stafnya kurang lebih di 70 ke atas. Oh, 70. Iya. Lumayan banyak ya Iya, Kak. lumayan banyak. Berarti emang besar banget kantornya. Terus selain memberikan jasa audit laporan keuangan, saya juga ingin tahu layanan lain yang tersedia gitu. Jadi jasa apa yang biasanya itu KP Kanel dan rekan tawarkan kepada klien? Oke, untuk jasa yang kita tawarkan ke klien itu ada VIT, Finance, Accounting, and Tax, di mana kalau klien-klien yang belum punya finance di Indo, mereka tuh sewa kita buat ngatur laporan keuangannya gitu. Oke, baik. Makasih Kak. Itu sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan ditanya oleh teman saya, Ririn. Selamat sore Kak, maaf ya mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya Ririn dari Esa Unggul. Di sini saya ingin bertanya terkait aktivitas yang ada di sini. Dimulai aja Kak. Gimana sih struktur organisasi di KAP ini dan apa aja tugas dari masing-masing bagian? Oke, tugasnya itu kan kita punya ibu selaku partner, di mana ibu itu punya SPV, di mana beliau itu yang melihat hasil-hasil laporan yang kita kerjain. Terus ada tim-timnya sendiri, accounting, finance, sama audit. Nah, itu baru ya kayak biasa gitu, ngerjain sesuai arahan. Nanti kita, karena aku ASO 1 kayak junior, nanti aku tuh akan ngerjain tuh working paper. Terus aku FU ke senior aku, dan senior itu kita akan ngecek ke SPV gitu. Habis SPV, kalau mau tahu laporan keuangan akhir, report, itu nanti dicek sama ibu. Jadi gitu. Oh, sama Ibu Weni. Okay. Selanjutnya, bisa dijelaskan nggak tahapan audit dari awal sampai laporan audit itu diterbitkan? Oke, kalau awalnya itu seorang auditor itu akan minta namanya kayak bukti-bukti BS, PL, terus GL, itu pasti kita minta kan. Habis itu kita akan ngasih tahu audit apa namanya, kayak list yang kita butuhin tuh apa.
Habis itu setelah kita dapat list nih, semuanya lengkap, kita ngerjain namanya working sheet. Working sheet, after ngerjain working sheet itu kan working sheet itu kumpulan dari akun. Iya. Misalkan kayak kas, liabilitas, ekuitas. Nah, habis itu kita kerjain misalkan cash. Cash kan ada cash and bank and inventory. Bukan, sorry. Cash and bank sama investment. Nah, itu kita kerjain WP-nya, jadi dipisah lagi, kita pecah. dipisah lagi. Iya, dipecah-pecah. Nah, di cash sendiri itu kan ada namanya kita ngerjain bank confirmation, dimana kalau si PTX dia ngaku punya saldo per 31 Desember 2025 itu 5M. Kita tanya nih, kita buat surat namanya draft confirmation itu, bener nggak dia segini uang yang tercatat. Kalau ada selisih, kenapa ini selisihnya? Apakah ada penjelasan lain? Nah, itu dibuatin adjustment gitu-gitu. Seperti itu. Habis itu udah habis WP kan. Oke, kita udah ngerjain WP, udah ngerjain WS. Kita ngerjain udah kirim-kirim surat. Maksudnya surat-surat itu kan ke bank, terus yang punya piutang, punya utang, apa bener dia punya piutang ke kamu, apa bener dia punya utang ke kamu. Habis itu bener nggak aset-asetnya dia. Terus kita kan namanya ada SO, stock of none. Kita cek uang cash in hand-nya bener nggak sejuta segini. Terus bener nggak dia punya mesin. Misalkan kita lagi ngaudit tambang nih, dia bilang gua punya mesin itu ada segini. Kita auditor akan ngecek ke lapangan bener nggak aset yang dia punya segitu. Terus kalau dia punya raw material bener nggak kayak segitu. After itu kita buat report, kita buat BAP, bukti audit, bukan bukti audit, kayak pengerjaan ini bener segini. Habis itu kita ngerjain report. Oke, selanjutnya dokumen apa aja yang biasanya diminta auditor kepada klien? Pasti kan BS, BL, habis itu daftar list aset, daftar utang, piutang, GL, buku besar. Udah sih, mungkin itu aja dulu yang awal. Terus nanti ada pasti yang dokumen. Setelah diproses itu pasti ada lagi gitu ya? Pasti ada. Oke. Terakhir ya Kak, apakah KAP saat ini udah menggunakan software gitu kayak AI atau yang lainnya gitu? Kalau software kita pasti pakai Accurate gitu-gitu sih Kak. Accurate doang. Karena itu accounting dan aku audit, jadi beda cabangnya gitu. Jadi aku yang aku tahu, teman-teman aku pakai Accurate. Selain itu aku mungkin kurang lihat detail mereka. Oke, segitu aja Kak pertanyaan dari kami. Maaf ya Kak mengganggu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai wawancara di KP Kanel dan Rekan. Semoga informasi yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan memenuhi syarat untuk proyek pemeriksaan akuntansi 2. Terima kasih. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.